Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, kita menjadikan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa hadiri kajian pada pagi hari ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga selalu tersanjungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, materi kita pada pagi hari ini adalah orang yang paling kaya. Orang yang paling apa? Kaya. Sebelum kita membahas materi ini, saya ingin bertanya kepada jamaah sekalian, siapa orang yang paling kaya pada zaman ini? Siapa? Bill Gates. Ada jawaban yang lain? Mungkin Bill Gates perusahaannya lagi mundur sekarang. Mungkin ada yang mengungguli dia. Saya nggak tahu, majalah Forbes itu barusan mencantumkan daftar orang-orang paling kaya di dunia. Mungkin ada yang mengatakan Bill Gates yang punya perusahaan Microsoft. Mungkin juga ada yang mengatakan, oh bukan Ustaz, orang yang paling kaya itu adalah pemain basket siapa gitu. Saya lupa sekarang. Kalau dulu saya masih ingat Michael Jordan dan sebagainya. Atau mungkin ada yang mengatakan, oh bukan Ustaz, sekarang yang paling kaya itu pemain sepak bola. Ini anak SMP nih. Siapa pemain sepak bola yang tenar sekarang? Siapa? Ini apa? Kalau anak-anak ini apa nih? Cukup. Kenapa ketika ditanya tentang orang yang paling kaya, selalu jawabannya adalah artis, pemain sepak bola, pemain basket, bos perusahaan anu dan itu. Kenapa? Jawabannya karena ukuran kekayaan di benak kebanyakan orang adalah materi. Mengukur kaya dengan jumlah harta yang dimiliki. Padahal seandainya ukuran kaya yang kita gunakan adalah
ukuran syariat. Sebenarnya kita pun berpeluang untuk menjadi orang yang paling kaya. Makanya saya heran, kenapa kok gak ada di antara jamaah sekalian ketika saya tanya siapa yang paling kaya, kok gak ada yang angkat tangan? Kenapa antum gak ada yang angkat tangan? Apakah antum tuh merasa gak pede untuk menjadi orang yang paling kaya? Padahal kalau kita pakai barometer syariat, kita yang ada di sini, bahkan sampai anak-anak SMP ini, mereka berpeluang untuk menjadi orang yang paling kaya. Apa sebenarnya orang yang paling kaya menurut agama Islam? Disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil 'arad." Kaya itu bukan diukur dari banyaknya harta. Kaya bukan diukur dari banyaknya harta. Walakinnal ghina ghina nafs. Tapi kaya itu diukur dengan kaya hati. Dengan apa? Kaya hati. Apa itu Ustaz kaya hati? Maksudnya orang punya hati lebih dari satu atau bagaimana Ustaz? Semua orang cuma punya satu hati. Terus apa yang dimaksud dengan kaya hati Ustaz? Yang dimaksud dengan kaya hati itu adalah qanaah. Apa? Qanaah. Apa qanaah itu? Apa qanaah? Ada yang tahu apa itu qanaah? Apa? Merasa puas. Merasa puas. Ada jawaban lain? Apa? Merasa cukup. Bagus sekali. Ada mungkin jawaban yang lain? Merasa puas, merasa cukup. Ada jawaban yang lain? Hah? Gak ada nih, cuma dua jawabannya. Bagus, itu jawaban yang betul. Qanaah itu adalah merasa cukup. Merasa cukup dengan berapapun yang diberikan oleh Allah. Itu yang namanya apa? Qanaah. Di sini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu ukuran dengan ukuran syariat. Kaya menurut syariat adalah dengan kaya hati. Tapi kalau menurut pandangan manusia biasa, kaya ya kaya harta. Dan Nabi kita SAW sering beliau itu memberikan ukuran-ukuran syariat yang berbeda dengan ukuran dunia. Contoh, saya akan membawakan beberapa contoh. Contoh kuat. Ukuran kuat menurut kita apa? Fisik. Bagus. Orang kayak Mike Tyson itu apa? Kuat. Kalau sekarang siapa petinju yang kuat? Chris John dialah orang yang kuat. Mengukur kuat dengan kekuatan apa? Fisik. Tapi kalau Nabi SAW memberikan ukuran kuat, itu bukan dengan kekuatan fisik. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, "Laisa syadidu bis-sur'ah." Kekuatan itu bukan diukur dengan kekuatan dalam pintar untuk berkelahi. Nah, kalau kita kan sekarang siapa sih orang yang kuat? Itu orang yang kalau kelahi nggak pernah kalah. Sampai dia itu menjadi penguasa karena saking kuat dia. Seperti kalau di Jakarta itu ada preman namanya siapa? Hercules. Nah, ada preman namanya Hercules. Dia yang menguasai premanisme di Jakarta karena dia paling kuat. Kata Nabi SAW, "Laisa asyadidu bis-sur'ah." Kekuatan itu bukan diukur dengan
kepandaian seseorang dalam berkelahi. Terus bagaimana wahai Rasul? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Tapi kekuatan seseorang itu diukur dengan apa? Dengan kekuatan dia untuk menahan amarah. Nah, jadi kalau kita ingin tahu orang yang kuat menurut agama Islam adalah orang yang kuat menahan amarah. Ini baru orang yang kuat. Jadi kalau kita ingin tahu mana sih orang yang kuat, itu adalah orang yang kalau misalnya dia dipancing kemarahannya, dia gak marah. Apa itu menahan marah? Menahan marah adalah tidak melampiaskan kemarahan dengan ucapan maupun perbuatan. Ini kalau ada orang yang bisa kayak gini, itu baru orang yang kuat. Kalau kita lagi marah, apa yang bergerak? Tangan, nonjok, kaki, nendang, mulut, mengeluarkan kata-kata yang kasar. Kalau orang pengen dianggap kuat menurut agama, kalau dia lagi marah sudah sampai ke ubun-ubun, sampai ke puncak ubun-ubun sini, jangan dia lampiaskan kemarahannya dengan ucapan lisan atau dengan tangan atau dengan apapun juga. Tapi diam. Itulah orang yang kuat. Menurut apa? Menurut agama. Contoh yang lain. Nabi SAW mengukur bangkrut. Tahu bangkrut atau? Apa bangkrut? Pilot. Bangkrut itu pilot. Pilot tahu atau kan? Orang Lombok tahu pilot ya? Pilot, jatuh pilot, orang bangkrut, usaha bangkrut. Bangkrut menurut kita itu adalah orang yang gak punya duit, ya. Orang yang punya duit, orang yang usahanya hancur, itu bangkrut menurut kita, ukuran dunia. Tapi bangkrut menurut Nabi bukan itu. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Nabi mengajak para sahabatnya untuk berpikir, menurut kalian orang yang bangkrut itu yang kayak gimana? Kata para sahabat Nabi, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'." Wahai Rasul, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang gak punya duit dan orang yang gak punya barang, ya, gak punya perkakas di rumah. Itulah orang yang bangkrut. Ini sahabat menjawab dengan barometer duniawi. Kata Nabi SAW, "Al-muflisu min ummati." Orang yang bangkrut dari kalangan umatku bukan yang seperti itu. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku, man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang pada hari kiamat dia datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa pahala salat, puasa dan zakat. Kok bisa? Justru orang yang salat, yang puasa, yang zakat dikatakan apa? Bangkrut. Belum selesai. Hadisnya jangan dipotong di sini. Jangan fawailun lil musallin. Salah-salah orang yang apa? Sholat. Dipotong sampai sini jangan, nggak boleh. Harus dilanjutkan. Apa lanjutannya? Kata Nabi SAW, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang pada hari kiamat nanti dia menghadap kepada Allah dalam keadaan membawa pahala sholat, puasa dan zakat. Tapi kata Nabi, wa ya'ti wa qad syatama hadza. Tapi dia selain sholat, puasa, zakat, ketika di dunianya dia juga suka mencaci orang lain. Wa qadhafa hadza, dan menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, dan memakan harta orang lain. Wa safaka dama hadza, dan menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hadza, dan memukul orang lain. Berarti dia enggak cuma sholat, tapi apa? Melakukan perbuatan-perbuatan yang menzalimi orang lain. STMJ, sholat terus, maksiat apa? Jalan.
STMT. Sholat terus, maksiat jangan. Sholat iya, tapi suka mencaci orang lain. Sholat iya, tapi suka menggunjing orang lain. Sholat iya, tapi suka menyakiti orang lain. Kenapa orang yang seperti ini dikatakan bangkrut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fayu'ta lihada min hasanatihi." Pahalanya ini diberikan kepada orang yang pernah dizalimi. Misalnya, pahala sholatnya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan kepada orang yang dulu pernah dia sakiti ketika di dunia. Wa yu'ta lihada min hasanatihi. Pahala puasanya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan kepada orang yang dulu pernah dia gunjing ketika di dunia. Wa yu'ta lihada min hasanatihi. Kemudian pahala zakatnya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kepada orang yang dulu pernah dia pukul ketika di dunia. Jadi pahalanya, puasanya, sholatnya, zakatnya dicabut oleh Allah, diberikan, dibagikan kepada orang-orang yang dulu pernah dizalimi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fa in faniyat hasanatuhu." Seandainya pahala orang tersebut sudah habis, karena sudah dibagi-bagi, sholatnya sudah diambil, dibagikan kepada orang yang pernah dulu dia sakiti, puasanya diambil, zakatnya diambil, semuanya sudah habis. Ternyata masih ada orang yang dizalimi yang belum kebagian pahala. Karena saking banyaknya orang yang apa? Yang dizalimi. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa yukhadu min sayyi'atihim fayutrahu alaihi wa yutrahu finnar. Kemudian kalau misalnya pahala orang yang menzalimi tadi sudah habis, tapi masih banyak orang yang ngantri karena dizalimi, banyak yang dia zalimi ketika di dunia, maka orang-orang yang dizalimi dosa-dosanya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dilemparkan kepada orang tersebut, lalu dijebloskan ke dalam api neraka. Itulah orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat nanti dia tidak mengambil manfaat dari ibadah yang dia kerjakan, karena ibadahnya sudah dicabut pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Islam itu bukan cuma sholat, puasa dan zakat. Islam juga menjaga lisan, Islam juga menjaga tangan, Islam juga menjaga kaki, Islam juga menjaga hati. Semuanya kita jaga. Itu contoh bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan ukuran menurut syariat. Kita kembali kepada pembahasan kita, orang yang paling kaya. Jadi orang yang paling kaya menurut syariat apa tadi? Orang yang paling apa? Orang yang paling qanaah. Orang yang punya sifat qanaah, rezeki berapapun yang dia dapatkan, dia akan menerima. Dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Dapat rezeki sedikit, apa? Allah musta'an ya. Alhamdulillah. Misalnya nih, antum ini banyak yang dagang kan nih? Apa nih antum? Banyak yang dagang? Banyak yang dagang. Sehari ini penghasilan 40.000. Alhamdulillah. Besok cuma dapat 5.000 perak. Gimana? Istighfar ya. Astagfirullah. Kenapa cuma dikit banget kayak gini? Kalau kita sudah bisa mengamalkan sifat yang namanya qanaah tadi, maka kita akan menjadi orang yang paling kaya di dunia. Dan ujung-ujungnya kita akan beruntung di dunia dan di akhirat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Qad aflaha man aslam." Beruntunglah orang yang berislam. Wa ruziqa kafafan, dan dikaruniai rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah jadikan dia orang yang qanaah. Kata Nabi SAW, qad aflah,
Orang yang seperti ini, dia itu telah beruntung. Kalau kita menggunakan barometer ini, bisa jadi orang yang penghasilannya sehari 20.000 rupiah lebih kaya dibandingkan orang yang penghasilannya satu hari 20 juta rupiah. Kalau kita menggunakan apa? Barometer kaya menurut syariat. Kenapa? Ada dua orang nih. Yang satunya pedagang kaki lima, yang setiap harinya cuma dapat 20.000 perak. Yang satunya konglomerat, seharinya penghasilannya berapa? 20 juta rupiah. Lebih kaya yang mana ini? Lebih kaya yang mana? Kalau menurut ukuran duniawi, lebih kaya yang apa? Konglomerat. Gak ada bandingannya. 20.000 perak buat beli beras habis, buat beli lauk habis. Ini yang 20 juta jelas ini lebih kaya. Itu menurut ukuran apa? Menurut ukuran duniawi. Tapi kalau menurut ukuran agama belum tentu. Bisa jadi orang yang penghasilannya 20.000 rupiah itu lebih kaya daripada orang yang penghasilannya 20 juta rupiah. Kok bisa Ustaz? Bisa. Karena apa? Karena orang yang penghasilannya 20.000 rupiah tadi bisa jadi dia itu orangnya menerima apa yang diberikan oleh Allah. Dan dia merasa cukup dengan 20.000 perak. Kan ada orang yang alhamdulillah 20.000 perak cukup, alhamdulillah. Kebalikannya, orang yang 20 juta rupiah penghasilannya setiap hari, dia merasa kurang. Wah, 20 juta kurang ini. Kita kan pengen beli mobil yang harganya 1 miliar, 20 juta ini masih kurang. Kurang dan kurang. Sebenarnya orang tersebut bukan orang kaya, tapi dia adalah orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin adalah orang yang kekurangan. Ya enggak? Orang kaya adalah orang yang berkecukupan. Sedangkan orang yang penghasilannya 20.000 perak tadi, dia berkecukupan. Dia merasa cukup, makanya dia orang kaya. Kebalikannya orang yang penghasilannya 20 juta tadi, dia adalah orang miskin karena dia adalah orang yang senantiasa merasa kekurangan. Gimana? Bisa jadi orang kaya? Bisa nggak? Bisa. Apalagi ukuran cukup menurut Nabi SAW itu adalah apa yang disebutkan oleh Nabi dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ini ukuran cukup ya. Kalau kita ingin tahu seorang itu cukup, berkecukupan itu bagaimana? Kata Nabi SAW, ukurannya ada 3. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa di antara kalian yang melewati harinya dengan perasaan aman di dalam rumahnya. Ini ukuran yang pertama. Kita aman, tentram di dalam rumah. Ini ukuran cukup menurut Nabi. Yang pertama. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi. Tubuhnya sehat. Tubuhnya apa? Sehat. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Dia punya makan untuk hari ini. Berapa ukurannya? 3. Yang pertama apa tadi? Aman, perasaan tenang. Yang kedua apa? Sehat. Yang ketiga apa? Punya makan untuk hari ini. Gak usah pikir 1 tahun ke depan ya. Kalau kita kebanyakan tuh umurnya tuh, anak punya jatah 1 tahun ini baru cukup. Bahkan ada orang yang punya jatah 7 keturunan baru merasa apa? Merasa cukup. Ada orang yang membuatkan korupsi sampai sekian miliar, saya pikir buat apa dia? Apa dia mau makan makanan yang kayak apa dia? Sampai korupsi sekian puluh miliar atau sekian ratus miliar. Mau buat apa? Kalau Nabi SAW ukuran berkecukupan kata beliau SAW, dia tenang hatinya, aman, merasa aman. Yang kedua, tubuhnya sehat. Yang ketiga apa? Punya makanan hari itu. Kata Nabi SAW, orang yang memiliki 3 hal ini, faka'annama izat lahu dunia. Orang yang seperti itu seakan-akan sudah memiliki dunia seluruhnya. Subhanallah. Ukuran berkecukupan menurut Nabi hanya 3. Jadi kalau kita ingin
berkecukupan, lihat. Hari ini alhamdulillah anak tenang di rumah, nggak ada yang ganggu, nggak ada peperangan, nggak ada penculikan. Anak-anak masya Allah tenang. Yang kedua sehat, alhamdulillah anak sehat, anak-anak masya Allah sehat. Yang ketiga punya beras, punya lauk, apa kalau punya tempe nggak masalah. Yang penting bisa apa? Bisa makan. Orang yang seperti ini itulah orang yang berkecukupan menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejatinya duit banyak, kalau nggak tenang gimana? Gimana? Enak nggak? Duit banyak nggak tenang? Gak enak. Duit banyak tapi sakit, enak nggak? Gak enak. Duit banyak tapi nggak bisa makan, enak nggak? Ada nggak orang yang punya duit banyak nggak bisa makan? Hah? Ada. Gimana contohnya apa tuh? Orang punya duit banyak nggak bisa makan? Apa? Apa? Penyakit kencing manis. Ada yang lain? Kolesterol. Kolesterol. Ada orang kaya sekali nggak boleh makan daging. Iya nggak? Karena takut nanti kolesterolnya apa? Tinggi atau darah tingginya nanti naik. Kalau kita kan enak kan? Miskin kayak gini mau makan daging apa saja masuk ya. Ada orang yang kaya ya, dia nggak bisa makan daging. Jadi duitnya nggak bermanfaat buat dia. Ada orang yang kaya dia nggak bisa minum yang manis-manis. Takut apa? Takut gulanya tinggi. Kita alhamdulillah mau es lilin, mau es campur, mau es apa lagi? Mau es krim. Alhamdulillah sehat. Ada orang ya, ada orang yang kaya raya tapi dia nggak tenang. Kenapa? Karena jadi buronan polisi. Jadi apa? Buronan polisi pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, karena dia jadi buronan. Sedangkan kita alhamdulillah lihat polisi nyantai aja karena kita nggak ada masalah sama mereka. Itulah orang yang berkecukupan menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa tadi? 3. Yang pertama apa? Aman. Yang kedua apa? Sehat. Yang ketiga apa? Punya makanan hari itu. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang qanaah? Kiat membangun pribadi qanaah. Ini pembahasan kita berikutnya. Supaya kita bisa qanaah, caranya satu. Kita harus meyakini bahwasannya rezeki itu di tangan siapa? Allah. Kemudian yang kedua, kita harus meyakini bahwasanya yang kita dapatkan itu sudah dicatat oleh Allah, dan kita tidak akan melebihi apa yang sudah dicatat tersebut. Ini yang kedua. Pertama, kita meyakini bahwasanya rezeki itu sumbernya dari Allah, bukan dari manusia. Yang kedua, kita meyakini bahwasanya rezeki yang kita dapatkan itu sudah tercatat di sana. Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz bahwasanya fulan hari ini akan dapat 50.000 perak dan tidak akan pernah lebih dari apa yang Allah catat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 6. Dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu makhluk pun yang bernyawa di muka bumi ini melainkan semuanya sudah dijamin oleh Allah rezeki. Jadi rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapapun rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah ditentukan hari ini akan dapat berapa dan tidak mungkin kita akan lewat dari batas tersebut. Sekalipun ini itu jungkir balik, kalau sudah ditakdirkan hari itu kita cuma dapat 20.000 perak,
Sekalipun kita akan jungkir balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Kerjanya mati-matian sampai nggak sholat. Banyak kan orang yang sakit, anak nanti kalau sholat jadi orang miskin. Takutnya apa? Kayak orang yang punya jaga toko ya. Orang punya apa? Punya toko. Dia bilang, dari pagi nggak ada orang yang datang, nggak ada orang yang beli. Begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, 5 orang datang mau beli. Berapa orang? 5 orang. Gimana itu antum? Wah ini cobaan ini dari Allah, ini gimana ini? Dari pagi gak ada yang beli, giliran ada apa? Datang orang mau beli 5 orang sekaligus, gimana itu? Gimana tuh? Sebentar setelah 5 menit lah. Apa salahnya 5 menit? Kita tunggu dulu nih 5 orang nih, kita layani dulu. Orang-orang yang seperti itu meyakini seakan-akan rezeki itu hanya di tangan 5 orang tadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala rezeki Allah di tangan dia, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang meyakini bahwasanya rezeki di tangan Allah, dia hanya akan meminta kepada Allah, bukan meminta kepada manusia. Kata ulama salaf, man minna sa'alallaha hajatahu qabla an yas'alan nas. Siapakah di antara kita yang meminta kepada Allah ketika butuh sebelum dia meminta kepada manusia? Siapa coba di antara kita? Kalau kita lagi kepepet, istri mau melahirkan anak yang ke-10. Ini biasanya ibu-ibu ini anaknya banyak-banyak ternyata. Mau melahirkan anak yang ke-10. Duit gak ada, usaha lagi mundur. Padahal naudzubillah dari istri kita harus dioperasi sesar. Wah, itu udah kiamat itu. Gimana saya ini mau cari duit dari mana? Antum yang antum kerjakan, yang kita kerjakan saat itu kira-kira apa? Mencari hutang. Hutang kepada siapa? Manusia atau kepada Allah? Manusia. Itulah kita. Itulah kita. Kita itu pertama kali mencari rezeki, mencari sesuatu kalau lagi butuh itu mengetuk pintunya manusia. Padahal sebenarnya yang betul itu kita ketuk pintu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau manusia dimintai, suka nggak manusia dimintai? Suka. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala suka. Allah suka kalau hambanya meminta kepada dia. Kalau kita kan beda ya. Ada orang pengemis hari ini datang, si A pengemis, tok, minta kasih kita. Wah kasihan ini orang, minta kita kasih 10.000. Besoknya datang lagi. Besoknya datang lagi, tok. Kita pikir pengemis yang lainnya ternyata buka. Oh, si fulan lagi nih. Kemarin kita kasih 10.000, sekarang kita kasih berapa? Ini nanti orang ini jadi ketagihan. Udah kasih 5.000. Kita pikir kasih 5.000, besok datang lagi dia. Tok. Dia lagi. Kita kasih berapa? 1.000 perak. Besoknya datang lagi. Mungkin saat itu hari keempat nih. Hari keempat kita kurang aja. Kamu tuh udah dikasih 10.000, datang lagi. Saya pikir 10.000 udah cukup buat kamu. Datang lagi. Itulah manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, semakin kita sering meminta kepada Allah, Allah semakin suka. Bahkan Allah memerintahkan kepada kita agar minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li. Hendaklah mereka minta kepadaku. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya hamba-Ku bertanya tentang aku dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Saya akan mengabulkan permintaan orang yang meminta. Falyastajibu li. Hendaklah mereka minta kepada Allah. Menawarkan kita supaya kita minta kepada Dia. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Kaya. Berapapun yang kita minta, Allah tidak akan merasa miskin.
Diceritakan dalam suatu hadis qudsi atau dalam suatu hadis sahih, seandainya seluruh penghuni dunia, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang lahir terakhir kali sebelum hari kiamat, seandainya semuanya berkumpul fi sa'idin wahid, semuanya berkumpul di satu padang yang luas, semuanya kumpul. Berapa orang itu? Manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai bayi yang cepat baru lahir sebelum hari kiamat. Berapa orang itu? Gak terhitung, banyak banget. Kata Nabi SAW, seandainya semuanya minta kepada Allah dan mintanya terserah, minta apa saja. Nah, ditawarkan misalnya antum nih, ada orang kaya datang sama antum, kamu butuh apa? Berapapun yang kamu minta saya kasih. Kira-kira antum minta apa? Ini mimpi ya, ini mimpi. Ini mimpi. Kalau ada orang kaya datang sama antum, kamu butuh apa? Semuanya kamu saya kasih. Ini cek tulis berapapun saya akan kasih. Antum minta apa? Macam-macam kan? Mungkin yang masih bujang anak pengen istri yang cantik ya. Mungkin yang masih anak pengen apa ya, mainan yang mahal. Mungkin yang sudah punya anak banyak, mungkin saya pengen biaya anak saya sekolah sampai perguruan tinggi ditambah. Ya sekian banyak. Kata Nabi SAW, seandainya seluruh manusia, mulai dari Nabi Adam sampai bayi yang terakhir, semuanya minta kepada Allah. Bahkan disebutkan dalam riwayat, jinnuhum wa insuhum, bukan hanya manusia, termasuk jin. Jin yang juga ditawarkan silakan minta, dan semuanya minta kepada Allah dengan permintaan. Ada yang minta mobil, ada yang minta rumah, ada yang minta emas, ada yang minta tanah, ada yang minta anak, ada yang minta istri, ada yang minta, semuanya minta, dan semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala permintaan. Butuh berapa ya? Seluruh manusia minta dan permintaannya semua yang diberi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kekayaan Allah tidak berkurang, melainkan seperti jarum yang dimasukkan ke laut, kemudian jarum itu diangkat. Air yang menetes dari jarum itulah perumpamaan karunia Allah yang diberikan kepada seluruh manusia. Berarti sisa kekayaan Allah seberapa? 1 tahun. Itulah Allah yang Maha Kaya. Makanya kenapa kok kita minta kepada manusia sebelum kita meminta kepada Allah? Ya, maka inilah keyakinan. Seandainya kita meyakini bahwasanya rezeki itu sumbernya dari Allah, maka pertama kali mintalah kepada siapa? Ini kiat yang pertama. Kiat yang kedua, kita harus meyakini bahwasanya rezeki itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapapun yang akan kita dapatkan sudah dicatat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, "Inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqah." Sesungguhnya kalian itu tidak akan mati kecuali setelah mendapatkan seluruh rizki yang telah Allah catat bagi dia. Jadi kita itu tidak akan mungkin mati kecuali seandainya rizki yang Allah tentukan semuanya sudah kita dapat. Misalnya si A telah ditakdirkan selama hidupnya dia akan mendapatkan rizki, misalnya mulai dari lahir sampai mati akan mendapatkan 20 juta misalnya. Ya, misalnya mulai dari lahir sampai mati dia telah ditakdirkan oleh Allah rezekinya 20 juta. Orang tersebut tidak akan mungkin mati kecuali setelah lengkap dapat 20 juta. Seandainya dia baru dapat 19 juta 990 rupiah, maka dia tidak akan mati kecuali setelah mendapatkan yang 10 rupiah. Tidak mungkin akan mati. Makanya
Kalau orang menyadari akan seperti itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fala tastabti'ur rizqa." Janganlah kalian itu tidak sabaran dalam menanti rezeki. Nah, ini buahnya. Kalau orang sudah yakin, anak itu gak akan mungkin mati kecuali dapat rezeki yang sudah ditakdirkan Allah, makanya kita jangan usah sabaran. Bersabarlah, udah usaha sekali gagal, usaha sekali gagal, usaha. Kan banyak di antara kita kalau usaha gagal, ini saya ini kok apes sekali ya. Setiap usaha gagal. Ini bagaimana? Saya ini sebenarnya dapat rezeki apa enggak? Jangan katanya, fala tastabti'ur rizqa. Janganlah kalian tidak sabaran untuk mendapatkan rezeki. Wattaqullaha ayyuhan nas. Dan bertakwalah kalian kepada Allah wahai para manusia. Wa ajmilu fit talab. Dan carilah rezeki secara proporsional. Apa yang proporsional? Carilah rezeki sewajarnya. Carilah rezeki apa? Sewajarnya. Jangan sampai gara-gara nyari rezeki kemudian gak ngaji, ya. Itu gak proporsional ya. Cari rezeki. Waktunya ngaji. Itulah proporsional. Ya. Jadi jangan sampai kita gara-gara mencari rezeki sampai gak sholat, sampai gak puasa, sampai gak zakat dan sebagainya. Kan banyak orang yang bekerja dia gak mau sholat. Itu tidak proporsional dalam mencari rezeki. Tidak sewajarnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajmilu fit talab, carilah rezeki secara proporsional. Khudhu ma halal wa da'u ma haram. Ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Apa buah manis dari sifat qanaah? Nah, ini pembahasan kita berikutnya. Tadi kita sudah belajar bagaimana supaya kita qanaah. Kemudian kita akan mempelajari sekarang apa keuntungannya orang yang punya sifat qanaah. 1. Qanaah akan menjadikan seseorang tidak mudah tergiur dengan harta yang dimiliki oleh orang lain. Qanaah akan menjadikan seseorang tidak mudah tergiur untuk memiliki harta yang dimiliki orang lain. Kenapa? Karena dia merasa cukup. Karena dia merasa apa? Merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Contoh, ada orang punya sepeda motor. Sepeda motor apa ya? Sepeda motor lama, legenda misalnya. Sepeda motor apa? Legenda. Atau motornya apa? Keren, ya keren. Nah, punya motor Honda sudah jadul, zaman dulu. Sudah zaman dulu motornya. Melihat teman kita baru beli Revo atau yang paling terbaru apa ya motornya? Anak-anak ini lebih tahu perkembangan teknologi daripada yang tua-tua ya. Scoopy yang paling baru misalnya. Lihat temannya pakai Scoopy, ini kita berada suara motor lama kayak gitu ya. Suara motor lama itu ya memprihatinkan. Suara motor lama sudah kayak gitu yang naik banyak, istrinya, anaknya 5 naik semuanya. Sampai motornya itu mau macet di tengah jalan. Motornya itu bisa ngomong, dia ngomong berat. Lihat temannya pakai motor lebih bagus, dia enak banget pakai motor seperti itu. Kalau orang yang punya sifat qanaah, dia tidak mudah tergiur. Dia tidak mudah tergiur ketika melihat orang lain punya barang lebih bagus dari dia. Kenapa? Karena dia merasa cukup. Alhamdulillah, saya ini punya motor. Masih mending saya punya motor. Ada orang yang cuma punya apa? Sepeda. Masih ada orang di zaman ini yang cuma punya sepeda. Masih banyak. Ketika kita cuma punya sepeda, kita lihat alhamdulillah anak punya sepeda. Teman anak apa? Jalan kaki kemana-mana. Orang yang punya sifat qanaah, dia hidupnya akan tenteram. Dia hidupnya akan tenteram. Kenapa? Karena dia itu tidak merasa kekurangan. Dia merasa cukup.
Dan inilah karakter para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karakter para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang merasa berkecukupan. Dan itu Allah rekam dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 273. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 273, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf." Orang lain mengira bahwasanya para sahabat Nabi orangnya adalah kaya-kaya. Kenapa? Karena mereka itu memiliki sifat iffah. Iffah itu tidak mudah minta-minta. Dia merasa cukup. Sehingga orang mengira ini orang kok kaya banget ya, nggak pernah minta-minta. Padahal sebenarnya dia itu orang yang kekurangan. Dia orang yang miskin, cuma dia itu merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Ciri mereka tidak mudah untuk minta-minta. Itulah ciri para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka orang yang berkecukupan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah minta-minta sama orang lain. Dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Dan orang yang hidupnya seperti ini, dia akan tenang. Kebalikannya orang yang tidak punya sifat qanaah, dia hidupnya akan panas. Punya kulkas kecil, lihat tetangga beli kulkas yang besar, yang 2 pintu, panas. Ibu-ibu ya, aku misalnya ya. Kadang-kadang sudah punya kulkas di rumah, alhamdulillah punya kulkas ya. Meskipun kecil ya, punya kulkas kecil. Melihat tetangganya beli kulkas apa? Yang 2 pintu, panas. Seperti tadi punya motor, punya mobil misalnya, mobilnya sudah lama, mobil sudah lama, mungkin tahun berapa ya, tahun Accord tapi Accord yang lama misalnya tahun mungkin 90-an mungkin ya. Kemudian melihat temannya beli CR-V, waduh CR-V ini bagus sekali, panas. Padahal itu musimnya bukan musim panas, musim hujan. Musim hujan tapi hatinya apa? Panas. Misalnya sudah punya meja bagus lah, masih bisa dipakai ya, masih bisa dipakai meskipun agak apa, agak goyang-goyang dikit, tapi kan masih bisa buat taruh buku, buat taruh apa. Lihat temannya beli meja mebel baru lex dari Amerika misalnya, panas, pengen beli yang kayak gitu. Itulah kerugian orang yang nggak punya sifat qanaah. Tapi orang yang punya sifat qanaah, dia adem saja. Tetangga beli kulkas 2 pintu, tenang-tenang saja. Kenapa? Alhamdulillah, udah punya kulkas. Lihat tetangga beli mobil baru, tenang-tenang saja. Alhamdulillah, udah punya kendaraan. Lihat tetangga nikah lagi 2, alhamdulillah, udah punya istri. Iya gitu. Boleh, nikah 2 boleh. Cuma harus tahu perasaan, harus tahu apa aturan, aturan. Lihat tetangga bangun rumahnya direhab besar, nyantai saja, alhamdulillah, anak udah punya rumah, bisa buat tidur, bisa buat anak-anak, cukup, alhamdulillah. Jadi orang yang punya sifat qanaah, hatinya akan terus dingin meskipun musim kemarau. Iya enggak? Kebalikannya orang yang nggak punya sifat qanaah, hatinya panas meskipun musim apa? Hujan. Itulah enaknya. Maka jadilah orang yang apa? Jadilah orang yang qanaah. Ini keuntungan yang pertama. Keuntungan yang pertama, orang yang qanaah, dia itu tidak mudah tergiur dengan harta yang dimiliki oleh siapa? Oleh orang. Keuntungan yang kedua, qanaah akan menempa jiwa seseorang untuk tidak mengadu tentang kesusahan hidup kecuali hanya kepada Allah. Ya, orang yang punya sifat qanaah, jiwanya akan ditempa, akan dilatih untuk tidak ngadu kalau lagi susah kecuali hanya kepada Allah.
Dan kita kalau sudah sampai taraf ini luar biasa. Dan inilah sifatnya para nabi. Sifatnya para nabi. Anak-anak SMP saya mau tanya nih. Anak SMP, bapaknya Nabi Yusuf siapa namanya? Bapaknya Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim. Bukan masa Nabi Ibrahim. Nabi siapa? Yakub, pintar. Nabi Yakub. Nabi Yakub itu kan sedih sekali kan ya, karena berpisah dengan anak kesayangan beliau, yaitu Nabi siapa? Nabi Yusuf. Sudah kayak gitu, Nabi Yusuf sudah berpisah lagi dengan adiknya lagi, atau kakaknya atau adiknya, saudaranya dia yang dicintai, itu punya dia. Sedih sekali. Sampai diceritakan beliau itu nangis sampai air matanya habis. Wa biyaddat 'ainahu min al-huzni wa huwa kadhib. Sampai matanya putih karena terlalu banyak nangis dan menjadi buta saking sedikit. Akhirnya ditegur atau dikritik sama anak-anaknya atau saudara-saudaranya. Kenapa kamu nangis kayak gitu? Apa jawabannya Nabi Yakub? Innama ashku kathi wa husni ilallah. Saya itu hanya mengadu kesusahan dan kesedihanku itu kepada Allah. Dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 86. Dalam surat Yusuf ayat 86 diceritakan bahwasanya nangisnya Nabi Yakub adalah karena beliau itu mengadu kepada Allah, bukan menangis kepada manusia. Nabi Yakub menangis di hadapan Allah. Dan siapa di antara kita yang seperti ini? Kebanyakan dari kita kalau lagi terlilit utang, kita menangisnya di mana? Di hadapan orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya turun. Kemudian menawarkan hal min sa'ilin fa'utiyah. Apakah ada di antara para hamba-Ku yang mau minta? Niscaya aku akan kabulkan. Penawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa di antara kita yang mengadu urusan kita kepada Allah? Ketika kita sedih, ketika kita ditimpa musibah, ketika kita dalam kesusahan, ketika kita dalam usaha lagi mundur, ketika anak kita lagi susah dididik, ketika istri kita lagi susah, siapa di antara kita yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan orang-orang yang seperti itu, itulah orang-orang yang insya Allah hidupnya akan tenang. Dia hanya mengadu kepada Allah. Ada urusan apa dia mengadu kepada Allah sebelum mengadu kepada manusia. Kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan pembahasan apakah yang dimaksud dengan qanaah itu tidak bekerja. Qanaah versus bekerja. Karena ada sebagian orang yang sudahlah kita itu menerima saja, kata orang Jawa, terima aja. Kita terima aja. Kalau sudah masanya hujan duit, insya Allah akan hujan duit. Kita terima aja. Ada sebagian orang, ada sebagian ikhwan, atau ada sebagian orang awam yang seperti itu. Gak usah capek-capek, rezeki kita udah dicatat sama Allah. Insya Allah kita akan dapat rezeki. Di rumah aja. Itu kayak ikhwan, kayak seorang pemuda. Kalau memang anak udah ditakdirkan nikah, insya Allah dapat nikah juga. Diam aja di rumah, gak usah nyari. Itu udah datang sendiri. Ada sebagian orang yang seperti apakah itu betul? Jawabannya tidak. Ini tidak betul. Yang betul, yang dimaksud dengan qanaah adalah berusaha semampunya, bekerja semampunya, ikhtiar semampunya, sesuai dengan rambu-rambu tentunya, sesuai dengan rambu-rambu syariat. Adapun hasilnya itulah yang kita atur hati kita untuk qanaah. Itu maksudnya. Jadi maksudnya qanaah itu datang setelah kita bekerja. Kita bekerja maksimal. Maksimal tapi tadi tetap proporsional. Usaha ini, ikhtiar ini, semuanya sesuai dengan rambu-rambu syariat. Baru kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang-kadang ada orang yang bekerja, dia sudah
mau bisnisnya sudah fix ya, persiapannya sudah fix, udah bagus sekali persiapannya, mulai dari konsultasi kepada ahlinya, kemudian modalnya sudah dihitung, mbak ini, kemasannya ini, keuntungannya segini. Tapi karena faktor X, kadang-kadang ada orang yang sudah fix persiapannya, tapi ternyata penghasilannya sedikit, tidak seperti yang dia bayangkan. Nah, disinilah permainan sifat qanaah di depan. Kita perlu memainkan sifat qanaah dalam jiwa kita. Bukan berarti tidak bekerja. Kata Nabi SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih, mengumpamakan tawakal yang sebenarnya. Kata beliau SAW, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, la ruzqtum kama ruziqat tayr. Niscaya kalian akan diberi rezeki seperti seekor burung diberi rezeki oleh Allah. Ya, kalau kita betul-betul bertawakal kepada Allah, maka kita akan dapat rezeki seperti burung dapat rezeki. Burung dapat rezeki bagaimana? Kata Nabi SAW, "Tagdu khimasa." Burung itu kalau pagi hari meninggalkan sarangnya dalam keadaan perut apa? Kosong. Wa taruhu bitanan. Sore hari pulang perut sudah apa? Apakah burung supaya perutnya kenyang dia diam saja di sarangnya? Keluar dari rumahnya. Burung juga mencari nafkah. Itulah perumpamaan yang dibuat oleh Nabi SAW buat kita. Kalau pengen punya anak harus apa? Nikah. Masa orang pengen punya anak gak nikah? Gimana gak nikah punya anak? Kalau pengen dapat rezeki harus bekerja. Orang Islam itu jangan diidentikan dengan umat yang malas. Jangan. Kata Nabi SAW, "Li'an yahtatiba ahadukum." Lebih baik kalian itu mencari kayu bakar. Jadi lebih baik kita itu pergi ke gunung sana, mencari kayu bakar di sana. Kemudian kita panggul, kemudian kita jual turun gunung, kita jual di pasar. Kemudian kita dapat berapa perak. Itu kata Nabi SAW lebih baik daripada dia itu meminta-minta. Jadi orang Islam adalah orang yang giat bekerja. Orang Islam adalah bukan orang yang malas. Orang Islam adalah orang yang rajin bekerja. Tapi orang Islam dia juga memiliki sifat qanaah. Dia berusaha kerja keras, hasilnya dia serahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini kajian kita pada kesempatan kali ini.